Jumpa kembali sobat di Makaryo Channel. Pada kali ini kita akan melakukan perawatan terhadap tanaman terong. Nah, seperti yang sobat bisa lihat di depan kita semua, ini adalah tanaman terong yang kurang sehat. Daunnya keriting. Artinya ini adalah kekurangan salah satunya pupuk NPK. Nah, tapi ini sudah mulai berbuah, jadi kita harus pacu pertumbuhannya, kesehatannya. Nah, karena itu kita akan melakukan pemupukan dan perlakuan agar dia tetap semakin sehat. Nah, ikuti langkah-langkahnya. Mari kita mulai. Pertama, ini sudah mulai berbuah, jadi kita harus maksimalkan buah-buah yang sudah ada agar dia bertumbuh dengan baik. Nah, ini kan sudah ada satu, calonnya 1, 2, 3. Nah, ini ada banyak yang akan muncul lagi. Nah, kita pastikan buah-buah yang dia memang benar-benar bagus, yang dipertahankan, kita potong sebagai untuk itu kita potong bakal-bakal buah yang tidak jadi dan yang ininya kecil. Nah, ini contohnya, ini yang tidak jadi, ini kita potong. Nah, nih ini tidak jadi, kita potong biar tidak membebani pertumbuhan buah yang sudah ada. Nah, ini ada juga kita potong juga, ini biar sisakan satu tapi dia berbuah dengan baik. Nah, ini kita potong. Hati-hati takut memotong yang masih kecil tapi kita potong. Nah, kemudian berikutnya adalah kita potong juga cabang-cabang yang baru tumbuh di sela-sela daun ini. Sela-sela ini kita potong karena ini juga akan mengganggu pertumbuhan buah yang mulai tumbuh. Ini agak harus hati-hati, pelan-pelan pakai tangan aja. Nah, ini mengganggu pertumbuhan buah-buah dan juga pertumbuhan vegetatif dari tanaman ini. Maka kita buang. Ini juga namanya ini buang juga. Ini dibuang. Ini dibuang. Yang kalau nggak dibuang, dia akan tumbuh, akan berbuah tapi kecil. Jadi kita lebih baik buang, kita maksimalkan yang jelas-jelas akan berbuah bagus. Nah, itu selanjutnya adalah kita, di sini kita lihat di bawah ini adalah semacam akar nafas ya. Jadi akar yang muncul di permukaan tanah. Ini muncul di permukaan tanah. Kita timbun dengan tanah agar dia intinya kan dia ingin mencari sumber makanan baru. Nah, kita timbun agar dia benar-benar terfasilitasi, terpenuhi kebutuhan makanannya. Kita timbun dengan ini tanah yang subur ini udah tercampur dengan pupuk. Ini kita timbun. Nah, ini ada cacingnya juga. Nah, setelah itu langkah berikutnya adalah kita kasih pupuk. Kita berikan pupuk, tapi kita jangan pupuk organik ini ya, pupuk kandang, kohe atau kotoran hewan di sekitarnya. Yang dekat ini sekitarnya. Ini
ada sebenarnya, tapi kita tambahkan pupuk. Hati-hati dalam menggali ini, jangan sampai mengganggu perakarannya. Pupuknya ini adalah pupuk, ini kotoran sapi, ini kita taburkan di sini sekeliling tanaman ini. Sebanyak-banyaknya. Nah, agar pertumbuhannya makin maksimal. Jadi agar terpenuhi kebutuhan makanannya, kebutuhan pupuk NPK, kita taburkan pupuk-pupuk sebanyak mungkin. Setelah itu kita uruk. Tanahnya sudah gembur dan penuh dengan pupuk. Nah, jadi selanjutnya adalah kita berikan tepung pisang. Bisa dilihat ini tepung pisang yang sudah lapuk, sudah busuk ya. Tapi karena ini sudah busuk, ini justru semakin bagus. Ini fungsinya adalah sebagai pupuk NPK alami. Jadi di sini terkandung pupuk NPK alami. Nah, kita taruh di bawah tanaman ini pas, agar jadi ini adalah sebagai pupuk NPK alami, sekaligus ada fungsi lain, yaitu pertama, ini mengurangi penguapan. Jadi karena tanah di bawah tanaman terong ini tertutupi oleh ketepok pisang ini, jadi penguapan uap air tidak cepat menguap ke udara. Nah, ini jadi memaksimalkan air yang sudah kita siramkan ke tanaman agar dia terserap oleh tanaman dengan baik. Dan yang kedua adalah, nah nanti di bawah ketepok pisang ini dia akan memancing organisme-organisme di dalam tanah seperti cacing dan bakteri-bakteri lain yang akan semakin menyuburkan tanah. Ini akan semakin memaksimalkan nutrisi bagi tanaman. Jadi tanaman akan semakin subur, pertumbuhannya akan semakin baik, buahnya juga akan semakin besar dan lebat, maksimal lah, intinya pertumbuhannya maksimal. Jadi itu beberapa langkah-langkah agar kita memaksimalkan pertumbuhan dari terong ini. Oke, semoga dengan dipupuk, dengan diperlakukan semacam itu, ini daun-daun ini, karena ini adalah kekurangan NPK, akan kembali sehat. Dan yang kuning-kuning ini juga akan hijau, pertumbuhannya semakin baik, akan normal, karena kebutuhan NPK terpenuhi, kebutuhan nutrisi-nutrisi lain terpenuhi, pertumbuhan bagus. Oke, sampai jumpa, salam sukses.